Film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru aja check out dari hotel. Setelah dia check out, dia melanjutkan perjalanannya menuju Park Hill Lane. Di tengah-tengah perjalanan, dia berhenti sesaat untuk mengisi bensin. Wanita ini bernama Jennifer. Jennifer ini adalah seorang penulis yang berasal dari New York. Sambil mengisi bensinnya, Jennifer menanyakan seberapa jauh lagi untuk menuju Park Hill Lane, dan petugas bensin itu menjawab setengah mil dari sini. Petugas bensin ini bernama Johnny, dan dua orang yang sedang bermain itu bernama Andy, yang baju merah, dan Stanley, yang baju biru dongker. Sambil menunggu misi bensin, Jenny dan John mengobrol banyak tentang tempat tujuan Jenny ini. Singkat cerita, Jenny sudah sampai ke penginapan sewaannya. Setelah turun dari mobil, Jenny langsung berkeliling sekitaran penginapan itu. Dia lalu menemukan ada sungai di sana. Jenny pun langsung membuka bajunya dan ia kemudian berenang. Scene pun berpindah saat Jenny sedang memasukkan bajunya. Saat memasukkan bajunya ke dalam laci, Jenny menemukan sebuah pistol. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu. Karena mendengar suara itu, Jenny menaruh pistol itu dan pergi membuka pintu. Ada yang nonjol tuh, geng. Ternyata, yang mengetuk pintu adalah tukang antar barang. Tukang antar barang ini bernama Matthew. Matthew ini adalah seorang pengantar barang dari minimarket yang siap mengantarkan barang kemana saja. Setelah mengantarkan pesanan Jennifer, Matthew langsung pergi ke tempat temannya dan bercerita bahwa dia tadi melihat gadis cantik di sana dan juga melihat gunung kembar dengan jelas. Malam hari pun tiba. Johnny, Andy, Stanley, dan Matthew yang sedang BAB, terlihat mereka sedang memancing dan membicarakan tentang wanita itu. Taulah, topik cowok kalau udah ngumpul. Biasa. Bagaimana cara makan untuk besok? Lanjut. Keesokan paginya, si Jenny yang sedang bersantai menggunakan bikini didatangi Andy dan Stanley dengan booth mereka. Mereka berdua berusaha menggoda Jenny, tapi Jenny malah masuk ke dalam penginapannya. Saat malam hari, saat Jenny sedang membaca buku, Jenny mendengar suara-suara seperti memanggil Jenny. Jenny yang penasaran, pergi keluar untuk memastikan suara itu. Karena tak ada apa-apa, Jenny pun kembali masuk. Scene pun berpindah memperlihatkan Jenny sedang bersantai di tengah-tengah sungai menggunakan perahunya. Tak lama kemudian, datanglah Andy dan Stanley. Mereka berdua mengganggu Jenny dan menarik perahu Jenny. Sampai di suatu tempat, kemudian Jennifer dilecehkan oleh mereka berdua. Karena Jennifer nggak bisa melawan mereka, Jennifer pun lari menuju ke hutan. Akhirnya Jennifer pun tertangkap. Andy dan Stanley tidak berdua saja. Sudah ada John dan Matthew yang menunggu di sana. Tak disangka, ternyata ini adalah rencana mereka bertiga yang ingin melihat Matthew melepas perjakannya. Matthew yang disuruh mencoba apem-apem si Jenny malah menolaknya dengan alasan dia tak berani dan belum pernah melakukannya. Karena Matthew menolak, akhirnya malah si John yang bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, Jennifer berjalan dengan lemas sambil menangis. Aduh, kasihan cuk. Di perjalanan menuju penginapannya, Jennifer bertemu lagi dengan mereka. Sekarang giliran Andy yang mendapat giliran memperkaos Jennifer. Setelah aksi bejatnya, mereka lalu pergi begitu saja dan membiarkan Jennifer terbaring lemas di atas batu itu. Dengan tenaga yang tersisa, Jennifer berusaha untuk pulang ke penginapannya. Ketika ingin menelpon untuk meminta bantuan, tangan Jennifer diinjak oleh Stanley. Jenny pun melawan dengan menggigit kaki Stanley. Karena ia berani melawan, si Jenny ini disiksa oleh Stanley sampai lemas tak berdaya. Jenny yang tak berdaya akhirnya digenjot lagi. Sekarang giliran si Matthew. Tapi burung si Matthew nggak bisa berdiri di situ. Nggak sampai di situ aja. Setelah Matthew, sekarang giliran Stanley. Karena apem-apem Jennifer sudah sakit, Jennifer menawarkan untuk menggunakan tangannya aja. Tapi Stanley malah memasukkan botol ke dalam apem si Jenny dan memukul Jennifer sampai ia pingsan. Pada saat ingin pulang, si Matthew yang disuruh membunuh Jennifer dengan pisau akhirnya tidak membunuh Jennifer karena ia adalah penakut dan hanya mengoleskan pisau itu ke mulut Jennifer yang berisi darah. Hal ini dilakukan untuk mengelabui teman-temannya. Jennifer yang ketakutan hanya bisa mengurung diri sambil mengobati luka-lukanya.
Hari pun berlalu. Jennifer yang duduk sambil sebat memikirkan cara untuk balas dendam kepada mereka. Scene pun berpindah ke restoran, di mana para berandalan ini sedang membicarakan Jennifer yang sudah terbunuh selama 2 minggu. Namun tak ada berita apapun. Karena curiga, Johnny menanyakan kepada Matthew di bagian mana ia menusuk si Jennifer. Johnny yang kurang puas dengan jawaban Matthew akhirnya menyuruh Andy dan Stanley untuk mengecek Jennifer melalui sungai. Dan ternyata Jennifer masih hidup. Mengetahui hal itu, Matthew dihajar habis-habisan oleh teman-temannya dan tidak dianggap teman lagi oleh mereka. Jennifer yang sudah sembuh total memutuskan pergi ke gereja untuk meminta permohonan maaf. Setelah dari gereja, Jennifer langsung melakukan pengintaian kepada berandalan itu. Yang pertama adalah si Johnny dan yang kedua adalah si Matthew. Setelah melakukan pengintaian, Jennifer pulang dan menelpon minimarket untuk diantarkan pesanannya. Karena ketakutan, Matthew membawa pisau untuk berjaga-jaga. Lalu Matthew mengantarkan barang pesanan Jennifer. Sesampainya di sana, Matthew yang ketakutan pun menjadi terkejut karena Jennifer tiba-tiba menyapanya. Matthew pun diajak ke semak-semak pinggir danau. Jennifer tahu kalau Matthew ini adalah orang yang haus akan pagelaran budaya. Agar rencana Jennifer berhasil, Jennifer harus menggoda Matthew untuk melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, Jennifer berhasil melakukan mantap-mantap dengan Matthew. Matthew yang terbawa suasana tak sadar kalau lehernya sudah diikatkan tali oleh Jennifer. Karena sudah berhasil mengikatkan talinya, Jennifer langsung menarik tali itu dan membuat Matthew mati tergantung. Target selanjutnya adalah si Johnny. Jennifer dengan berani datang ke tempatnya dan mengajak Johnny ke penginapannya untuk melakukan pagelaran budaya. Johnny yang juga agak saknean langsung ikut dengan Jennifer. Singkat cerita, Jennifer berhasil merayu Johnny untuk berendam dengannya. Johnny yang keenakan saat dilayani oleh tangan Jennifer tak sadar kalau tangan Jennifer yang satunya sambil berendam, Jennifer memotong burung peliharaan milik Johnny. Setelah melakukan itu, Jennifer dengan santainya meninggalkan Johnny di kamar mandi dan menunggu dia tewas karena kehabisan darah. Karena udah lama gak kelihatan, Stanley dan Andy pergi mencari Johnny ke penginapannya Jennifer. Jennifer yang sadar akan kehadiran mereka langsung menyelam dan menjatuhkan Stanley dari bot. Stanley yang ketakutan meminta tolong kepada Andy untuk membunuh Jennifer. Andy yang sedang membawa kapak mencoba membunuh Jennifer, tapi dengan kepintaran Jennifer, kapak itu berhasil diambilnya. Setelah itu, Jennifer melempar kapak ke punggung si Andy hingga membuat Andy meninggal. Dan Jennifer juga membunuh Stanley menggunakan mesin bot itu. Ending yang sangat sopan. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan macam-macam sama orang yang kelihatannya lemah, karena terkadang orang-orang yang seperti itu punya singa di dalam dirinya.